Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita mulai podcast pada kali ini, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dilase Ningsih dengan nomor NIM V1222064 dengan teman saya yang bernama. Saya Sheila Hajar Nurhaliza dengan NIM V1222062. Oke, sih. Nah, kali ini kita akan membicarakan dengan topik komunikasi. Nah, sebelum itu, komunikasi itu apa sih? Kalau menurutku, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi antara individu dengan individu lainnya. Nah, apa itu? Di komunikasi ini ada beberapa. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kalau komunikasi verbal itu komunikasi yang dilakukan dengan bahasa lisan ataupun dengan bahasa kata-kata. Contohnya kita melakukan pengucapan. Nah, kemudian kalau nonverbal itu komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh. Contohnya adalah saat kita tersenyum, mengejutkan mata, menganggukkan kepala. Nah, contoh ini merupakan suatu simbol atau makna dari penyampaian informasi. Nah, Sil, simbol itu apaan sih menurutmu? Kalau menurutku sendiri, simbol itu merupakan bagaimana cara kita memanfaatkan sebuah lambang atau makna. Nah, kalau lambang itu tidak memiliki makna, tetapi lambang itu diartikan oleh diartikan kepada kita sendiri terhadap lambang tersebut. Nah, sedangkan makna itu tanda-tanda yang memiliki arti yang berfungsi sebagai penyampaian pesan atau sebuah informasi. Nah, eh, simbol sama makna itu sama kan ya? Apa beda sih? Tentu beda dong, saya. Kalau makna kan itu arti yang diterima oleh komunikan dari penyampaian informasi tersebut. Makna itu tergantung kepada individu yang memahaminya loh. Jadi sebuah pesan Oke. itu dapat arti positif ataupun negatif itu tergantung pada penerima pesan itu sendiri. Makna Oke. apa makna disampaikan itu loh. Oke. Nah, penerima pesan tersebut itu dapat memiliki pemikiran yang kritis terhadap orang yang melakukan penyampaian tersebut. Nah, kira-kira pemikiran kritis itu seperti apa ya? Saya aku kayaknya kurang paham. Oke. Berpikir kritis itu bukanlah sesuatu yang mencari kesalahan atau menyampaikan ketidaksukaan. Malahan, berpikir kritis itu adalah sebuah kegiatan yang memberikan pendapat secara adil dan tidak menimbulkan makna bias. Berpikir kritis itu lebih ke analisis ya, kayak menganalisis, mengidentifikasi bagian sebuah informasi, membentuk pemikiran atau ide yang baru. Kayak gitu. Nah, berarti kita itu harus berkomunikasi dengan baik kan, Sel? Iya, no. Berkomunikasi dengan baik yang apa? Dengan etika komunikasi. Kayak gitu. Kalau etika komunikasi dengan baik itu seperti apa ya? Apakah Eh, kita men- itu apanya itu atau gimana? Menurut saya sih, etika komunikasi itu kayak perilaku kita menyampaikan pesan ataupun menerima pesan, menyampaikan pesan atau menerima pesan kayak gitu. Etika komunikasi sendiri itu prinsip mengatur tingkah laku manusia dalam berkomunikasi dan mengatur tentang hubungan dengan moral good present. Nah, berarti kalau kita berkomunikasi dengan baik itu mungkin enggak ya sih? Mungkin enggak ya, Sel? Kalau yang Ya, penerima pesan itu apa, mengartikan bahwa komunikasi kita itu baik, biar enggak salah salah paham, biar eh, memiliki makna yang positif. ya mungkin karena etika komunikasi itu pada dasarnya itu menyampaikan pesan dengan jelas, singkat, jujur, serta bertanggung jawab. Jadi kayak eh,
terpercaya. Jadi kita menyampaikan pesan dengan terpercaya. Etika komunikasi. Nah, Nah, ini aku akan berikan pertanyaan kamu yang terakhir kali nih, Pak Nisel. Maaf ya, kalau ya, dapatmu itu makna dari makan bersama itu apa, Zat? menurutku makan bersama itu kayak keakraban antara anggota keluarga ataupun teman. Jadi kayak menggambarkan kenyamanan. Makanya kita makan bersama. Hmm, bukan berarti kita makan bersama itu untuk apa? Tidak lapar ya, Sel? Ya, kan makan itu kan kayak kebutuhan pokok kita kan. Ya, agar tidak lapar dan kenyang. Tapi kalau makan bersama kayak makan sama temen itu lebih kayak lebih enak gitu loh. Kayak kalau sendiri kan gabut ya, ngangong-ngangong gitu kan. Kalau makan bersama kan ada temennya tuh enak. Bisa bisa sharing pembicaraan kayak gitu. Menurutku sih, menurut saya. Kalau menurutmu sih Kalau apa? menurut saya sih, makan bersama itu lebih identik kita tuh mempererat sebuah hubungan ya, kekeluargaan ya. Apalagi kalau di dalam suatu organisasi atau kelompok itu apa yang saling dibutuhkan ya, apa kekompakan ya itu. Ya, makan Itu bersama tuh destinasi. juga bisa kayak menyatukan gimana ya kayak di acara-acara ulang tahun gitu, arisan kan antar keluarga kan bisa Tambah gitu banyak kan relasi. berinteraksi. Ya, gitu. Um, Oke. oke sih. Oke, podcast kali ini sudah selesai ya, teman-teman. Atau Ya, sudah mendengarkan dan melihat podcast ini. Kalau ada kekurangan atau kelebihan, mohon maaf. Ataupun ada kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman-teman, karena kita itu hanyalah manusia, tidak luput dari kesalahan. Dan kesempurnaan itu adalah milik Allah. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa. makasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.